Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Valentino dengan NPM 24064064963 dari kelas Sedimentologi dan Stratigrafi Geofisika kelas A. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang sedimen silisi-klastik dan topik cakupan bahasannya di antaranya ada proses pembentukan batuan sedimen, silisi-klastik dan karakteristik dari eh, batuan sedimen silisi-klastik. Sebelum itu perlu diketahui terlebih dahulu bahwa batuan sedimen silisi-klastik ini adalah batuan sedimen yang cenderung memiliki kandungan silika yang dominan. Oke, perlu diketahui pula bahwa terdapat beberapa proses dalam pembentukan batuan sedimen, di antaranya ada pelapukan, erosi, lalu transportasi, serta diagenesis, yang dimana isinya ada sedimentasi, deposisi, dan litifikasi. Nah, pelapukan sendiri terbagi menjadi tiga, physical weathering, chemical weathering, dan biological weathering. Biological weathering tidak saya concern karena bukan menjadi suatu concern dari materi perkuliahan dalam mata kuliah sedimentologi dan stratigrafi kali ini. Oke. Physical weathering dan chemical weathering terlihat perbedaannya di mana chemical weathering ini akan mengalami perubahan komposisi dari kimia di dalam suatu batuan tersebut, sedangkan physical weathering tidak mengalami perubahan komponen kimia dalam batuan. Oke, physical weathering terbagi menjadi empat, ada freeze weathering atau frost weathering, di mana itu akibat oleh air yang masuk ke dalam porositas batuan sehingga dapat membelah batuan. Lalu ada salt weathering akibat dari garam. Lalu ada root wedging. Root wedging ini akibat batuan yang uh, berada di lokasi vegetasi yang cukup dominan sehingga akar-akar dari tumbuhan akan masuk ke dalam proses batuan sehingga dapat merekahkan suatu batuan. Lalu stress release weathering atau bisa dikenal dengan eksfoliasi atau ekspansi uh, dapat terjadi ketika batuan mengalami uh, tekanan yang berlebih dan akan mengalami pelapisan terluarnya akan terekah secara alami. Lalu ada chemical weathering. Chemical weathering juga terbagi menjadi empat. Ada simple solution. Simple solution atau bisa dikenal dengan dissolution ketika batuan, khususnya batuan gamping atau limestone mengalami terkena atau terkena dan bereaksi dengan eh, kandungan asam seperti HCl dan sebagainya. Lalu hidrolisis lebih cenderung menekankan bahwa adanya eh, penambahan H2O penambahan H2O dari komponen kimianya. Jadi ketika dia bereaksi akan menghasilkan sebuah H2O, sedangkan high hydration dia memerlukan H2O untuk dalam bereaksi. Lalu oxidation dan reduction ini lebih cenderung membutuhkan oksigen dalam reaksi kimia ya, untuk pembentukan suatu batuan. uh, Pembentukan suatu batuan. Oke, next. Oke, di sini contoh-contoh dari pelapukan physical weathering. Yang pertama ada A itu yang cross wedging, yang B itu salt weathering, yang C itu root wedging, yang D expression atau stress release weathering. Lalu ada eh, contoh-contoh dari chemical weathering. Yang pertama itu ada dissolution yang bolong-bolong dan dalam cakupan yang lebih besar itu ada eh, contohnya adalah gua. Lalu B itu hidrolisis, lalu yang C ini adalah eh, C ini adalah oxidation. Oxidation terlihat bahwa warna lapuknya terlihat berbeda dari warna warna yang tidak terlapukan. Lalu yang D hydration. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang erosi eh, dengan terminologi bahwa pelapukan ini merupakan sebuah penguraian batuan dasar secara langsung, sedangkan erosi ini adalah sebuah pengikisan material regolit. Agen erosi terbagi menjadi tiga, yaitu ada melalui air, eh, es dan angin. Bisa terlihat dari proses-proses erosi yang terjadi di dalam gambar-gambar tersebut. Lalu kita beralih ke transportasi. Transportasi ini merupakan sebuah proses di mana
material sedimen yang telah mengalami pelapukan dan tererosi itu mengalami perpindahan tempat, dan transportasi ini sendiri diakibatkan oleh gaya gravitasi sehingga eh, cenderung akan mengalami perpindahan posisi atau perpindahan lokasi yang ke arah elevasinya yang lebih kecil. Lalu contohnya ada berdasarkan densitas ataupun ukuran-ukurannya, seperti ada rockfall, batuan, debris flow itu lebih ke high density dan sebagainya. Lalu ada transportasi dibagi menjadi tiga agen, yaitu ada air, melalui es, dan melalui angin. Melalui air ini kenapa dibedakan warnanya? Karena air merupakan agen transportasi yang paling dominan untuk batuan sedimen siliklastik. Lalu dibagi menjadi dua, bagaimana material sedimen ini akan mengalami transportasi di dalam suatu fluida. Pertama ada bed load dan suspended load. Bed load ini sendiri terjadi di dasar suatu fluida, sedangkan suspended load akan terjadi ketika di atas bed load, atau bisa dibilang di aliran dari si fluida itu sendiri. Dan bed load sendiri terbagi menjadi dua, bagaimana cara bergerak dari si material sedimennya, bisa terseret atau rolling, sedangkan satunya lagi adalah saltation atau dia melompat-lompat material sedimennya. Selanjutnya ada sedimentasi dan diakinesis. Eh, Sedimentasi ini adalah sebuah proses ketika material sedimen yang telah mengalami transportasi itu akan mengalami pengendapan dan akan membentuk batuan sedimen dalam jangka waktu geologi yang cukup lama. Lalu eh, secara umumnya erosion ini akan keluar dari wadah, transport akan memindahkan ke wadah lain, sedangkan sedimentation dan deposition dan hal-hal yang berupa geogenesis itu akan menempatkan pada wadah yang lain, wadah atau lokasi yang lain. Secara umumnya, deposisi ini adalah sebuah peletakan dan pengendapan, sedangkan sedimentasi itu pembuatan layer dari batuan sedimen. Lalu kompaksi ini adalah sebuah pemadatan akibat pengendapan tekanan, lalu sementasi ini lebih pengisian rongga-rongga atau porositas dari suatu batuan sedimen tersebut. Eh, Alurnya seperti yang tertera di presentasi PowerPoint, bahwa deposisi pertama mengalami deposisi, lalu mengalami sedimentasi, lalu kompaksi, lalu mengalami sedimentasi. Lalu terbentuk batuan sedimen. Lalu apa saja faktor yang mempengaruhi bentuk, ukuran, dan sortasi butiran pada batuan siliklastik? Eh, yang pertama itu eh, eh, lebih ke arah roundness atau kebenaran, dan eh, sphericity atau kebulatan. Kalau roundness ini lebih ke bagaimana material sedimen-sedimennya itu fragmen-fragmennya meruncing atau membundar, sedangkan sphericity lebih membulat atau tidak membulat. Oke. Eh, Dapat dijelaskan bahwa semakin jauh batuan tersebut terkena arus air, bentuk butirannya akan mendekati kebundaran, lebih ke lebih ke rounded atau well rounded. Lalu eh, hal tersebut terjadi karena batuan yang memiliki sudut akan lebih mudah tererosi. Lalu sortasi ini lebih ke penyebaran suatu fragmen, terlihat terbagi menjadi beberapa, ada yang poorly sorted, ada yang moderated sorted, lalu ada yang well sorted. Untuk yang well sorted itu yang kiri atas, sedangkan yang poorly sorted mungkin yang bawah. Oke, penjelasannya adalah sortasi akan seragam ketika jenis aliran fluida adalah angin, dan juga ketika aliran fluida memiliki aliran energi yang konstan. Oke. Selanjutnya, bagaimana susunan batuan dari sedimen siliklastik itu? Pertama ada semen, ada pori, fragmen, dan matriks. Ukurannya itu paling besar fragmen, matriks, lalu pori itu hanyalah sebuah ruang kosong, atau pori itu bisa dikatakan sebuah porositas, itu ruang penyimpan atau uh, mengalirnya suatu fluida. Lalu semen itu yang yang ukurannya yang paling kecil. Fragmen itu butiran utama, ukurannya beragam, bisa besar ataupun kecil.
Contohnya ada kuarsa dan feldspar, lalu matriks. Matriks ini memiliki ukuran yang lebih halus dibanding dari fragmen. Oke, lalu semen. Semen ini merupakan sebuah loose material juga yang berukuran sangat halus dan pengisi dari bagian-bagian porositas yang ada di dalam batuan sedimen. Lalu semen ini yang dapat mengikat batuan. Next, klasifikasi berdasarkan grain size. Oke, eh, dapat dilihat bahwa eh, terbagi menjadi beberapa jenis eh, fragmen dan jenis dari batuan jika dia berdasarkan ukuran-ukurannya. Ada yang siltstone, claystone yang merupakan sebuah bagian dari moonstone, lalu sandstone, dan yang paling besar adalah konglomerat atau bereaksi berdasarkan dari eh, penyedutan dari si fragmen tersebut. Oke, misalkan saja kita ambil suatu suatu batuan itu memiliki butiran berukuran 3 mm. 3 mm berarti dia merupakan sebuah batuan yang memiliki grain berupa granula sesuai dengan yang ada di sini. 3 mm berarti granula, dan jenis batuan sedimennya adalah konglomerat atau bereaksi berdasarkan penyudutan sudut dari fragmen itu sendiri, apakah dia membunuh ataupun meruncing. Begitu pula dengan misalkan dia memiliki ukuran yang kurang dari 1/256, contohnya adalah clay, eh, maksudnya adalah clay yang di mana fragmennya berupa clay, sedangkan untuk penamaan jenis batuannya adalah claystone atau shell stone. Oke, next. Oke, yang terakhir adalah bagaimana beberapa contoh klasifikasi dalam batuan sedimentasi klastik ada banyak, namun salah satu yang saya ambil adalah diagram Pettijohn, klasifikasi Pettijohn, di mana diagram Pettijohn ini digunakan untuk klasifikasi sedimen silsiklastik khususnya batu pasir atau sandstone berdasarkan kandungan kuarsa, feldspar, dan fragmen-fragmen batuannya. Misalkan dia memiliki eh, kandungan feldspar, berarti dia akan lebih condong ke kiri, dan akan bisa dinamakan arenit jika memiliki kandungan kuarsa yang kurang dari 75%. Jika dia mengandung kuarsa yang lebih besar, akan dinamakan kuarsa arenit, subarkos, dan sebagainya macamnya, dan dapat dilihat pula dari eh, presentasi matriks yang ada di eh, batuan tersebut. Baik, berikut daftar pustaka yang saya dapatkan. Lalu, ya, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata yang saya sebutkan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.